Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bab terakhir untuk semester ini. Kalian akan belajar tentang membaca biografi. Nah, untuk apa sih membaca biografi? Terus, banyak hal yang bisa kamu dapatkan dari membaca biografi. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Pernah nggak sih baca biografi? Entah itu di internet, entah itu di buku. Nah, saat-saat ini kamu sebenarnya butuh membaca biografi. Kenapa? Di saat ini kalian sedang kayak lebih suka rebah-rebahan kan? Atau lebih suka menyepelekan pelajaran gitu. Jadi, sebenarnya membaca biografi ini akan membuat kalian, oh iya ternyata tokoh tersebut bisa mencapai tujuannya itu, mencapai cita-citanya itu dengan cara apa sih gitu. Nah, jadi tidak mudah ketika kalian iri pada orang lain. Jangan iri karena kalian tidak melihat proses dia untuk menuju ke sana itu seperti apa. Nah, untuk melihat bagaimana proses mereka untuk menuju ke impian mereka, mendapatkan impian mereka, ya salah satunya dengan membaca biografi mereka. Oke, Bu Zara juga sering membaca biografi, jadi biografi favorit Ibu adalah biografi tokoh-tokoh sastrawan Indonesia. Ibu juga termasuk seperti kalian-kalian juga, manusiawi sebenarnya, males, suka rebahan, suka nonton-nonton drama Korea. Padahal itu tidak membuat saya menjadi sesuatu yang mendekatkan saya dengan impian saya gitu. Nah, dengan membaca biografi tokoh-tokoh sastrawan, karena saya suka menulis, saya mengetahui banyak hal gitu. Kenapa sih suka? Karena ibu suka menulis, jadi membaca perjalanan hidup mereka di biografi membuat ibu kayak tertampar gitu. Seakan-akan, kamu itu sama-sama waktunya 24 jam. Tetapi kok tokoh ini yang kamu baca ini bisa menjadi seperti ini, sedangkan kamu tetap seperti ini. Apa yang berbeda gitu. Nah, dengan membaca biografi ini, ibu bisa melihat bagaimana proses tokoh tokoh itu berjuang dalam menjadi sastrawan gitu. Nah, ini adalah biografi favorit ibu. Judulnya Pramudia. Pramudia Menggugat. Pramudia itu adalah sosok sastrawan Indonesia yang sangat terkenal. Dia punya buku banyak sekali. Bahkan dari perjalanan hidup Pram membuat ibu itu bisa menulis biografi ulang gitu. Ibu menulis biografi anak-anak agar anak-anak mengenal bahwa ada sosok hebat di Indonesia, tidak hanya di luar negeri. Di luar negeri kayak ada Thomas Alva Edison dan lain-lain. Nah, anak-anak juga harus paham bahwa ada tokoh-tokoh hebat di Indonesia. Salah satunya adalah Pram. Nah, Pram ini siapa sih? Pram ini adalah sosok sastrawan yang kalau bisa dibilang dia adalah pahlawan, termasuk pahlawan ya, karena dia memperjuangkan hak-hak atau keadilan. Jadi dia ini selama hidupnya itu sering banget dikejar-kejar pemerintah. Dia menulis karena dia melihat pemerintah itu korup, pemerintah itu tidak adil. Nah, dia menulis sampai-sampai tulisannya itu membuat dia dipenjara bertahun-tahun. Walaupun dia dipenjara bertahun-tahun, dia tetap menulis di penjara bahkan. Jadi ibu merasa tertampar saja sosok seperti dia yang bahkan di penjara saja masih bisa menulis, sedangkan saya malah kayak males-malesan gitu. Jadi itu adalah membuat saya mengerti gitu. Oh, cita-cita bisa kok, bahkan di penjara saja bisa jadi penulis, apalagi yang gak di penjara gitu. Oke, kita lanjut dulu. Biografi itu termasuk non-fiksi ya. Jadi
ada fiksi sama non-fiksi. Fiksi itu kayak cerpen, drama, terus puisi yang kemarin kita buat. Nah, itu adalah termasuk fiksi. Nah, sedangkan kalau biografi itu termasuk non-fiksi, jadi kisah nyata. Jadi tidak boleh ngarang gitu. Nah, jenis biografi itu ada dua, autobiografi dan biografi. Autobiografi itu uh, ditulis oleh tokohnya sendiri gitu. Jadi tokohnya sendiri itu membuat kayak diary gitu, menceritakan tentang kehidupannya dia. Terus kalau biografi itu ditulis oleh penulis lain. Jadi tokohnya misalnya Pram, dia yang menulis adalah tadi siapa tadi ya? Profesor siapa gitu. Nah, itu adalah biografi gitu. Ibu melihat ada beberapa anak SMA yang suka membaca biografi, itu mereka punya semangat belajar yang tinggi. Salah satunya temannya ibu, bukan teman ya. Jadi ada kelas 3 dia itu punya banyak buku-buku biografi. Tokoh-tokoh bukan hanya nasional tapi juga luar negeri. Jadi dia belajar dari tokoh tersebut. Kemarin dia bahkan bercerita pada saya bahwa ini saya baca buku autobiografi. Ini tokohnya ini uh, yang menulis itu ya, pada tokoh akunya itu adalah seorang yang memiliki keluarga yang sangat Islami, tetapi tidak percaya pemerintah. Jadi sama sekali tidak belajar, tidak bersekolah. Sampai pada umur 17 tahun dia ingin sekolah, tapi tentu saja ditentang sama keluarganya. Keluarganya bilang, kalau kamu mau sekolah berarti kamu harus keluar dari keluarga ini. Jadi akhirnya dia sekolah, bahkan 17 tahun dia nggak belajar apa-apa. Dia bisa kuliah di tempat-tempat yang bagus kayak apa ya, universitasnya mau di Ayunda, apa namanya, Harvard juga. Jadi dia kuliahnya di universitas-universitas yang hebat gitu. Jadi dilihat bagaimana prosesnya tokoh itu 17 tahun gak belajar, dia hanya menjadi tukang tempa, membantu besi apa ya, kayak ayahnya itu kayak suka bikin barang-barang dari besi gitu kan. Nah, itu dia belajar itu gitu, gak belajar pelajaran apa-apa. Tapi di usia 17 tahun dia mulai belajar aljabar dan sebagainya, dan dia bisa gitu. Jadi dengan siswa ibu itu membaca itu, ternyata dia bisa membuat motivasi hidupnya itu semakin tinggi gitu, bahwa semua orang bisa melakukan banyak hal gitu. Nah, kalau autobiografi itu menggunakan tokoh aku, biografi itu menggunakan orang ketiga, jadi nama atau dia, beliau begitu. Nah, struktur biografi itu sangat sederhana, yaitu orientasi, pengenalan tokoh, jadi gambaran awal. Ibu ceritakan tentang Pram ya. Jadi setelah ibu membaca buku itu, gambaran awalnya adalah tentang Pram itu tinggal di mana, terus ya nanti ada lanjutannya. Nah, Pram itu tinggal di mana, tanggal lahirnya, terus saudaranya berapa. Dia itu saudaranya itu ada 8 dan dia anak pertama gitu. Terus peristiwa dan masalah. Jadi struktur yang kedua adalah peristiwa dan masalah adalah perjalanan. Jadi ini adalah kalau dibilang ini yang paling panjang karena menceritakan tentang perjalanan gitu, perjalanan hidupnya tokoh yang ada di buku itu. Jadi bagaimana tokoh itu menyelesaikan masalah-masalahnya, memecahkan masalahnya. Jadi kan ibu ibu coba terangkan yang biografi yang ibu baca yang Pram ya, yang Pram aja kita. Pram itu pada masa dia kecil itu dia adalah orang yang dianggap bodoh sama ayahnya sendiri dan guru-guru di sekolahnya. Seharusnya dia itu lulus
6 tahun SD, tetapi dia lulus 10 tahun. Dia dianggap bodoh. Terus bahkan ketika dia lulus kelas 6, itu ayahnya itu nyuruh dia kembali ke bangku SD. Itu kan benar-benar berat sekali ya. Seorang ayah seharusnya mendukung tetapi tidak mendukung dia. Padahal ayahnya itu adalah kepala sekolahnya. Gitu. Jadi kepala sekolah dan pintar sekali. Jadi dia sering dibanding-bandingkan dengan ayahnya gitu. Dan itu dulu kan, zaman dulu itu tidak semua orang bisa sekolah. Nah, Pram itu termasuk yang dari kalangan priai, ya kalangan yang tinggi lah termasuknya. Nah, itu dia bisa sekolah. Sayangnya seperti itu, kehidupannya kurang menyenangkan. Dia dibully juga di kelas karena dia dianggap bodoh. Nah, tapi ketika dia bertemu dengan anak-anak petani, buruh, dan sebagainya, dia bisa mengungkapkan pendapatnya dia. Sampai akhirnya dia mau menulis gitu. Sejak kecil, dia suka membaca juga. Terus, banyak masalah-masalah yang dihadapi, seperti dia kehilangan ibunya, dan dia harus menjadi tulang punggung karena ayahnya itu juga tidak bisa bekerja. Dari saudara-saudaranya yang 8 itu. Terus dia juga harus sekolah, tapi setelah dia membuat tulisan yang mengkritik pemerintah, dia malah dipenjara. Dipenjaranya itu bukan hanya satu periode loh. Dia dipenjara di zaman Belanda, zaman Soekarno, bahkan sampai zaman Soeharto. Yang paling parah itu Soeharto, sampai bertahun-tahun. Itu karena tulisannya itu punya pengaruh agar masyarakat Indonesia itu peduli sama hak mereka gitu. Kan dulu itu banyak sekali yang namanya gak salah di penjara, gak salah ditembak kayak gitu. Nah, dia itu memperjuangkan hal itu. Kalau kalian tahu novelnya tentang Bumi Manusia yang udah difilmkan, nah itu adalah salah satu novelnya Pram yang ditulis di penjara gitu. Dia menulis di penjara itu dengan kertas semen itu. Bukan penjara sih, lebih ke pengasingan di pulau yang terpencil, yang dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa mengeluarkan pendapat ke orang lain kayak gitu. Dia tetap menulis sampai 4 trilogi novelnya Bumi Manusia itu kan banyak gitu. Dia hebat dalam menulis gitu, walaupun ya tahu sendiri kalau di pengasingan itu disiksa, disuruh bekerja paksa dan lain-lain, tapi dia masih punya waktu luang, meluangkan waktunya untuk tetap menulis gitu. Dan bukunya itu membuat dia bahkan bisa mendapat mesin ketik dari luar negeri. Jadi saat itu ada yang menyelundupkan bukunya. Jadi bukunya itu diselundupkan sama temennya, diterbitkan di luar negeri. Sampai akhirnya orang-orang luar negeri itu kenal sama Pram gitu. Wah, tulisannya itu tentang hak-hak manusia nih yang kayak dilecehkan, tidak dipedulikan, dihancurkan gitu. Nah, orang-orang luar negeri ini bahkan memuja-muja karyanya Pram. Sayangnya di negeri sendiri dia malah dipenjara dan lain-lain gitu. Nah, itu perjalanan dia, bagaimana dia akhirnya bisa keluar dari penjara, bagaimana dia bisa mendapatkan nominasi hadiah Nobel gitu. Dan banyak sekali dia dapat banyak sekali penghargaan dari luar negeri dan Indonesia juga masih. Tapi luar negeri itu banyak sekali. Jadi dia itu adalah penulis yang wow gitu. Nah, kalau struktur yang ketiga itu adalah reorientasi, adalah penutup. Nah, bagian ini boleh ada, boleh tidak. Jadi, reorientasi ini ada di biografi ya, bukan di autobiografi. Jadi, penutupnya adalah pendapat dari penulis biografi itu. Kalau kamu nulis biografi, berarti pendapatnya tentang biografi. Penulisnya tentang tokoh yang diceritakan, begitu.
Oke, kita lanjut. Nah, analisis struktur biografi. Nah, ini Ibu udah terangkan tadi ya. Jadi, orientasinya itu pengenalan gambaran siapa itu Pram, Pram seorang sastrawan, tanggal lahirnya, tempat tinggal, nama orang tuanya, serta jumlah saudara. Terus peristiwa dan masalah ini yang paling panjang, yang bisa kalian ceritakan dengan panjang sekali gitu. Adalah masa kecil Pram yang menyedihkan, awal mulai menulis, terus perjalanan pekerjaannya, dituduh PKI dan dipenjara, tetap menulis walaupun berpuluh tahun di penjara, menjadi sastrawan Indonesia paling terkenal di luar negeri. Novelnya banyak sekali, salah satunya dibuat film yaitu Bumi Manusia. Reorientasinya itu setelah saya baca itu tidak ada. Nah, lanjut ke dari membaca biografi kamu bisa menemukan keunggulan tokoh dan keteladanan yang sudah saya terangkan. Kalau saya membaca biografinya Pram, saya merasa tertampar gitu. Tokoh ini sangat berjuang ketika menulis, memberikan waktunya untuk menulis, dan dia menulis untuk keabadian, dia menulis untuk menyuarakan sesuatu. Jadi tulisannya bahkan sampai membuat dia di penjara, itu kan berarti tulisannya sangat hebat gitu, sampai membuat, bayangkan dong, itu novel ya, novel itu tebal, dan kok bisa-bisanya pemerintah mau baca novel setebal itu sampai dia masuk ke penjara gitu. Nah, di situ juga tentang keteladanannya ya. Kita belajar tentang bagaimana tokoh itu menyelesaikan masalahnya. Jadi banyak sekali keteladan yang saya dapatkan dari sosok Pram ini. Dia tetap menulis walaupun di penjara, bahkan sampai tua pun dia tetap menulis gitu. Bukunya banyak sekali, ada puluhan yang bisa dibaca. Dan itu sudah terkenal bukan hanya di Indonesia tapi luar negeri juga. Beliau sudah meninggal ya. Nah, salah satunya adalah Pram tidak pernah berhenti menulis, dan dia menulis adalah memperjuangkan hak-hak manusia. Jadi menulis itu tidak hanya cuma menulis mengarang, berimajinasi, tetapi dia memperjuangkan hak-hak manusia. Jadi kan lewat tulisan kita menyadarkan sesuatu gitu. Nah, ketika Pram memperjuangkan hak-hak orang lain, bahkan sampai masuk penjara, apa yang kamu perjuangkan sekarang? Kamu harus memperjuangkan dirimu sendiri, impianmu. Karena siapa lagi yang mau memperjuangkan mimpimu? Masa saya yang memperjuangkan mimpimu? Ya tentu saja kamu sendiri yang memperjuangkan mimpimu. Dan bagaimana caranya? Yang tahu itu adalah kamu sendiri. Oke, ini ada kata-kata mutiara dari Pramudia Anantatur. Keberanian itu bukan anugerah, tapi hasil latihan hidup sehari-hari. Ada cara melatih keberanian. Latihan pertama adalah jangan lari, hadapi semuanya. Satu lagi. Aku merasa berhasil ketika karya-karyaku mampu memberikan kesadaran tentang harga diri manusia, kebebasan, dan hak-haknya kepada pembaca. Nah, untuk penilaian bab biografi, penilaian bab terakhir ini, untuk nilai raport, yaitu kalian mulai mencari biografi tokoh yang ingin kamu baca. Jadi kalian boleh nyari di Ipusnas, kalian boleh nyari di internet. Nah, kalau kamu menyukai dunia wirausaha, kamu bisa membaca tokoh-tokoh yang fokus ke dunia wirausaha seperti Khairil Tanjung yang punya Trans TV itu. Jadi kamu baca bagaimana biografi tokoh tersebut. Terus
atau tokoh-tokoh seperti Jack Ma, terus siapa lagi ya yang banyak yang wirausaha. Kalau kamu suka intinya kamu mau jadi apa gitu. Kalau misalnya mau jadi menteri ya kamu cari biografi tentang menteri, misalnya menteri pendidikan kita, Kemendikbud dan sebagainya. Kalau kamu pengen jadi model ya kamu cari biografi model. Kalau kamu mau jadi artis ya cari biografi artis yang perjuangannya baik gitu, perjuangannya kuat. Kalau kamu mau jadi guru ya kamu cari biografi guru yang hebat, di internet ada pasti. Terus kamu nyari atau kamu mau jadi presiden, kamu ya cari biografi Pak Jokowi atau presiden-presiden yang lain gitu. Atau mau jadi dubes, terserah. Jadi kalian harus nyari biografi sesuai dengan apa yang ingin kamu baca. Bisa di internet, bisa di aplikasi Ipusnas gitu. Nah, setelah itu baca biografi itu dan ringkas sesuai struktur teks biografi. Kemudian cari keunggulan dan teladan dari tokoh yang kamu pilih. Jadi ada dua poin yang harus kalian tulis, yaitu baca biografi itu dan ringkas sesuai struktur teks biografi. Jadi struktur teks biografi tadi ada 3. Yang pertama adalah reorientasi, adalah pengenalan. Jadi pengenalan itu tentang apa? Tadi saya sudah menerangkan, bisa dikasih contoh ya. Nah, itu terus setelah itu jadi setelah orientasi terus peristiwa dan masalah, reorientasi. Jadi itu kalian ringkas saja. Setelah itu ditulis dalam bentuk folio, kamu kumpulkan bersama LKS yang sudah diisi. Jadi LKS bab 1, 2, 3, 4 itu diisi sampai ABC-nya aja. ABC-nya aja, terus kamu kumpulkan bersama tugas-tugas yang belum, termasuk kalau kamu belum puisi ya kamu masukkan slipnya ke situ. Jadi puisi, biografi, dan tugas-tugas sebelumnya kamu bisa mengumpulkannya di dalam LKS gitu. Itu saran saya. Kalian mau mengerjakan atau tidak mengerjakan itu hak kalian. Saya hanya memberikan apa yang harus kalian dapatkan. Jadi hak kalian mau mengerjakan atau tidak. Jadi hak saya adalah membuat nilai. Nilai itu dibuat dari hasil kalian, bukan dari hasil saya. Silakan dikerjakan dengan baik. Jika kalian bingung atau kalian kesulitan, silakan bertanya. Saya punya waktu banyak jika kalian chat saya secara pribadi. Yang penting jangan malam hari dan dengan bahasa yang sopan gitu. Masih ada waktu untuk sadar bahwa kalian udah semester 2. Bahasa Indonesia itu digunain untuk nanti kalian mau daftar kuliah. Jadi lakukan yang terbaik.